Selamat pagi ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita dipertemukan pagi ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tumpahkanlah isi hati-Mu, berbicara buat kami. Taruhlah perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu. Biarlah kiranya Engkau berikan hikmat dan wahyu pada setiap kami, agar kami boleh memahami isi hati-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau, hamba tidak mampu. Menyerahkan menit-menit ke depan ke dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, dan firman-Mu yang berbicara buat setiap kami pagi ini. Dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, pagi ini saya akan mengajak kita semua untuk berbicara tentang arti pengharapan. Bacaan dari Roma pasal 5 ayat yang kedua sampai dengan yang kelima. Judul renungan pagi ini adalah pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Saya akan bacakan Roma pasal 5 ayat 2 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 arti dari kata pengharapan. Yang pertama adalah sesuatu yang dapat diharapkan. Arti kedua adalah keinginan supaya menjadi kenyataan. Arti yang ketiga adalah orang yang diharapkan atau dipercaya. Setiap kita pastilah selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan-harapan lain yang baik yang kita harapkan, yang kita inginkan. Namun kenyataannya tidaklah selalu demikian yang terjadi. Kenapa? Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Lantas, bagaimana pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ada 2 hal dalam hal ini. Yang pertama adalah pengharapan sebagai proses. Seperti pada ayat ketiga dan keempat yang kita baca tadi, disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Yang urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika,
namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan. Kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup dan yang akhirnya menimbulkan ketekunan. Dalam ketekunan masih harus akan diuji sehingga berbuah pengharapan. Kenapa kenyataannya banyak orang yang kecewa akan pengharapannya? Karena dia meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan menimbulkan kekecewaan. Pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Hal yang kedua adalah meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan. Seperti tertulis pada Mazmur 147 ayat yang ke-11 yang demikian. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap pada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percayai sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Izinkanlah Tuhan berbicara dan memberitahukan rencananya kepada kita sambil terus memupuk pengharapan dalam kekuatan. Berikan yang terbaik dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Lakukan bagian kita dan percayalah Tuhan akan melakukan bagiannya. Amsal 23 ayat 18 menuliskan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Allah tidak pernah ingkar janji. Dalam Ibrani 10 ayat 23 dituliskan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oleh karena itulah kita juga diingatkan, seperti pada bacaan kita yang di atas tadi, Roma pasal 5 ayat 5. Pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami untuk bertekun selalu dalam pengharapan. Karena seperti janji-Mu, pengharapan hanya padamu tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, sehat selalu, dan jangan lupa tetap berprokes. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.